Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 untuk muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.6. Materi yang kita pelajari adalah ciri, jenis, dan makna pantun. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Oke, apa sih yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu. Kegunaan pantun, misalnya untuk menyampaikan nasihat atau ajakan, lelucon atau humor, dan dapat pula untuk menyampaikan pertanyaan atau teka-teki. Oke, apa saja ya ciri-ciri pantun? Kita perhatikan terlebih dahulu contoh pantun berikut ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, ciri pertama pantun adalah satu bait terdiri atas 4 baris atau 4 lari. Sebagai contoh, baris pertama adalah merah muda baju si bibi. Baris kedua, di tangannya ada bayam seikat. Baris ketiga, masalah warga datang bertubi, dan baris keempat, berkumpullah untuk mufakat. Ciri kedua pantun, yaitu bersajak AB-AB. Sajak sendiri artinya adalah keselarasan bunyi. Kita perhatikan contoh pantun berikut ini. Pada baris pertama, suku kata terakhirnya berbunyi B. B kita anggap sebagai A. Pada baris kedua, suku kata terakhir berbunyi AT. AT kita anggap sebagai B. Kemudian, baris ketiga, suku kata terakhir berbunyi B, sama dengan baris pertama, di mana B dianggap sebagai A. Sedangkan pada baris keempat, suku kata terakhir berbunyi AT, sama dengan baris kedua, di mana AT dianggap sebagai B, sehingga pantun bersajak AB-AB. Ciri pantun yang ketiga, yaitu tiap baris ada 8 sampai dengan 12 suku kata. Yuk kita hitung suku kata pada pantun ini ya. Pada baris pertama, merah muda baju si bibi, ada 9 suku kata. Baris kedua, di tangannya ada bayam seikat, ada 11 suku kata. Baris ketiga, masalah warga datang bertubi, ada 10 suku kata. Dan baris keempat, berkumpullah untuk mufakat, ada 9 suku kata. Ciri pantun yang keempat, yaitu baris pertama dan kedua merupakan sampiran pantun, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Sampiran pantun adalah bagian pantun untuk mengantarkan rima atau pengulangan bunyi, sedangkan isi adalah bagian pantun yang berguna untuk menyampaikan tujuan atau maksud pantun. Kita perhatikan contoh pantun berikut ini. Baris sampirannya ada 2, yaitu merah muda baju si bibi dan baris di tangannya ada bayam seikat. Kemudian baris isi pantun adalah masalah warga datang bertubi dan baris berkumpullah untuk mufakat. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau 4 lari. Yang kedua, bersajak AB-AB. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Dan yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Selanjutnya, kita akan belajar jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun dapat dibedakan berdasarkan umur dan berdasarkan isi pantun. Jenis pantun berdasarkan umur, misalnya pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Sedangkan jenis pantun berdasarkan isinya, misalnya pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki,
dan pantun kiasan. Nah, berikut ini jenis pantun berdasarkan umur. Yang pertama, pantun anak. Pasar baru tempatnya kain, awas dompet jangan hilang. Desa tempatnya bermain, mari kita pergi berpetualang. Nah, pantun anak-anak dapat menggambarkan makna sukacita dan duka cita masa kanak-kanak. Pantun yang kedua adalah pantun orang muda. Layang-layang talinya putus, jatuh ke tanah jadi rebutan. Kasih sayang yang tulus, modal dalam persahabatan. Nah, pantun orang muda menggambarkan makna kehidupan persahabatan, perkenalan, muda-mudi, serta perasaan senasib. Pantun yang ketiga adalah pantun orang tua. Senja tampak di depan mata, kupandangi dengan lekat. Usia hanya sekejap mata, mencari bekal untuk ke akhirat. Nah, umumnya, pantun orang tua menggambarkan adat budaya, nasihat atau petuah bagi kaum muda, agama, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun jenaka. Pohon manggis di tepi rawa, pucuknya dimakan hama, jadi rata. Nenek meringis sambil tertawa, melihat kera berkacamata. Pantun jenaka bermakna cerita hal-hal yang lucu atau lelucon. Kemudian yang kedua, pantun nasihat. Lampu jalan, terang berpijar, lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Nah, pantun nasihat bermakna nasihat, petuah, anjuran, atau ajaran budi pekerti yang bertujuan mendidik. Jenis pantun berdasarkan isinya yang ketiga, yaitu pantun teka-teki. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi ke atas taman. Cobalah jawab, wahai saudara, makin diisi, makin ringan. Nah, pada pantun teka-teki tersebut, baris ketiga dan keempat menyatakan teka-teki atau pertanyaan untuk dijawab oleh pihak lainnya. Misalnya, pantun tersebut, pertanyaan yang jawabannya adalah balon. Selanjutnya, jenis keempat adalah pantun kiasan. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, pada pantun kiasan tersebut, baris ketiga dan keempat atau isi pantun menyatakan kiasan yang umumnya menyampaikan hal secara tersirat. Makna isi pantun kiasan tersebut adalah memiliki keinginan yang mustahil tercapai. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.